Kalau apabila ada yang mengatakan kutub, badal, autad, makom-makomnya wali itu nggak ada, itu di Quran nggak ada, di hadis juga nggak ada. Ini karangan-karangannya para sufi. Ya. Jawab saja, ya. Waqsid bidzalika annahu laisa lahu haqiqah indah, karena orang nggak tahu, karena dia cuma pegang kitab fikih. Kalau apa bahkan mereka mengatakan bahwa wali itu sekarang sudah nggak ada, wali zaman saiki wis gak ono, sudah putus, nggak ada lagi yang namanya aulia. Jawab saja, nggih, karena itu keyakinannya. Bahkan kalau mereka mengatakan Nabi Khidir itu nggak ada, yang bilang Nabi Khidir hidup terus sampai sekarang itu nggak ada. Maka katakan iya. Ya. La siyama in atabi kalam ahadin mimman yungkir dzalik ka Ibnu Taimiyah. Kadang mereka itu menolak ini semua berdalilkan fatwanya Ibnu Taimiyah. Kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah orang alim, Syekhul Islam, tetapi maaf, punya suatu keyakinan yang melanggar ijma ulama, khususnya dalam keyakinan masalah tajsim wa tasbih, atau dia mengatakan bahwa Allah itu di langit, yang sebelumnya belum ada yang mengatakan seperti itu. Itu disebut dari ulama ahlul kalam mengatakan bahwa zallahnya Ibnu Taimiyah, keplesetnya Ibnu Taimiyah ketika mengatakan bahwa Allah itu tinggal di langit, di arsy, di sama arsy. Nah, ini tidak ada sebelumnya ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian wa khalaf jamaah hadzal khuluq wa khalaf al-faqih fawaqa bainahum syurur wa ghadaf a'rad wa sabli ta'ifah. Karena sebab inilah hingga akhirnya banyak orang-orang itu yang mencaci orang-orang tasawuf, orang sufi. Ya. Wa maka hakadza kanal asyakh as-sadiqun. Padahal enggak seperti ini dulu. Kalau kita bicara tentang ini antara para fuqaha dengan para sufiyin, itu mereka hadirin antara mereka saling memuji, saling menjunjung. Itu ada kalamnya sebagaimana Imam Syafi'i dan lain-lainnya memuji fulan, yang mereka itu adalah orang yang sufi. Kalau yang sekarang tidak, ini nggak benar. Beliau cerita, akhi Asy-Syaikh Afdhaluddin, ya, kalau duduk di majelisnya seorang faqih dan kepingin membahas masalah ilmu, beliau selalu mengutip perkataan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu nggak ditolak sama mereka. Kenapa? Karena Imam Ghazali backgroundnya fuqaha, dari golongan fuqaha. Ya, lain dengan sebagian sufi. Kemudian li'annahu min da'iratihim fil asal. Sebelum ditasawuf, Imam Syafi'i itu memang menggeluti fikih. Ya. Dan mereka kalau sudah dikasih dalil Imam Ghazali, mereka terima. Kultu, padahal kedudukan badal, watat, kutub itu ada dalilnya semua. Di antaranya hadisnya Nabi yang mengatakan inna budala ummati lam yadkhulul jannah bi kathrati shaum wala shalah innama dakhaluha bi sakhawatin nufus wa nushilil ummah. Badal di umatku ini mereka nggak masuk surga cuman karena banyak sholat ataupun banyak puasa, akan tetapi mereka masuk surga karena bersih ataupun dermawannya mereka dan suka memberi nasihat kepada umat. Ini salah satu. Dalam hadis yang lain, inna abdala ummati, ya, jadi ada dalil tentang badal dan lain. Kemudian yang lebih jelas lagi dalil tentang badal, kutub, autad dan lain-lain adalah perkataan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad. Ini
Jadi memang yang mengatakan dengan jelas tentang badal watat ini Sayyidina Ali, sampai beliau mengatakan apa? Kana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu yaqul al abdal bisyam. Kebanyakan wali-wali badal itu ada di Syam. Syam itu mana? Suriah. Syam itu Suriah, Palestina itu Syam. Daerah sana itu banyak badal. Wali-wali badal itu banyak di sana. Kemudian kata beliau wan nugaba, wali-wali nukoba itu di daerah Irak. Ada di daerah Irak sana. Wali nukoba. Nujaba adanya di Mesir. Ya. Ini jumlahnya oleh orang-orang ahli tasawuf ditentukan, jumlah mereka sekian di setiap zaman. Kalau meninggal ada gantinya, ya. Kemudian ditanya Al-Imam Abu Abdillah Majid Al-Juraimi rahimahullah ta'ala, apakah wali abdal itu ada yang perempuan? Ada enggak wali? Kalau perempuan wali banyak, tapi yang sampai derajatnya badal, abdal jamaknya. Maka beliau menjawab, qala na'am, iya ada. Ya, ada. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau berkata, abdal itu mesti ada di setiap zaman, hampir tidak pernah nggak ada, harus ada. Sampai-sampai beliau mengatakan laulal abdal, kata Imam Hasan Al-Basri. Siapa Imam Hasan Al-Basri ini hadirin? Muridnya Sayyidina Ali. Makanya orang-orang sufi ini kebanyakan sanadnya Imam Hasan Al-Basri Sayyidina Ali. Beliau mengatakan kalau abdal itu jumlahnya berkurang atau bahkan nggak ada, la khusifatil ardu biman fiha, niscaya bumi ini akan hancur dan penduduknya. Laulahumu bainal anami ladukdikat ardun wajibalun lirtika bil khotiyati. Kalau bukan karena mereka para abdal, maka niscaya gunung, bumi akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hancur dunia ini. Makanya jumlah mereka ini pasti ada. Kemudian walaulal ulama, ini yang pertama, abdal, ini makomnya tinggi, badal itu bisa dianggap bahwa mereka abdalun nabi, mereka di bawahnya kutub. Kalau kutub, waduh, kutub itu orang yang dalam rutbah atau kedudukan wali yang di bawahnya nabi sudah. Itu nanti disebut dengan siddiqiyatil kubro, makomnya diukur wis. Saking tingginya makomnya, biasanya kutub itu tidak pernah diembat lama oleh seseorang. Saking beratnya. Saking beratnya. Dalam perkataan ulama lain, Rasulullah itu kalau bangun itu kan sampai kakinya bengkak. Kemudian kalau ditanya, kenapa kau sampai seperti itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, afala aku abdan syakur, aku pengen jadi hamba yang syukur. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya itu saking beratnya nubuah. Jadi pangkat kenabian itu nggak ringan. Nek umpamane pangkat gutub iku mampir nang kon sak detik ae gendeng kon. Keadaanmu kayak gini, mlebu langsung rumah sakit jiwa kon. Oh, banyak yang nggak kuat sampai mati. Ya, nggak kecuali orang yang kuat betul keyakinannya kepada Allah, kuat semuanya, baru bisa lama. Jadi kutbiyah
Itu makom yang besar itu sampai pernah suatu saat Habib Umar mengatakan apa? Ketika ada orang tanya tentang kutub, beliau menjawab apa? Ini makom yang tinggi, seperti aku dan sepertimu mengucapkannya aja nggak pantas. Jadi martabatnya aulia ini hadirin, yang ngomong ini orang-orang yang masuk di dalamnya. Jadi wali-wali Allah ini yang ngomong wali ki wali iku jarno antara wali. Kalau model-model kayak kita iki wis penting soleh, alhamdulillah. Jangan ngado-ado ngomong wali. Belum kelasnya. Kita ngomong wali ini belum kelasnya. Kecuali yang sudah disepakati para aulia, mereka wali Allah, itu baru kita sebut mereka wali Allah. Kalau enggak, jangan pernah memberi label wali kepada seseorang. Duduk makomi, la ya'riful wali illa wali. Enggak ada yang tahu ini wali atau tidak kecuali wali. Itu pun kadang wali itu enggak bisa sempurna mengetahuinya. Kadang masih luput. Kayak ada ceritanya, ayang di Tarim itu sudah memang dikasyaf dengan Sayyidina Abu Bakar dengan 3 hal. Di antaranya tanahnya subur, airnya banyak, dan di antaranya kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, bahwa Tarim itu akan tumbuh para aulia seperti tumbuhnya rumput di musim hujan. Maka pernah ada seorang dari kota lain diperintahkan gurunya, karena memang punya basiroh, tahu mana wali dan tidak. Beliau mengatakan tidak keluar dari masjid itu kecuali ada 20 wali. Hitungan. Kemudian ketika setelah sholat ya, kan pulang, dia ngitung satu-satu. Oh iki wali, oh iki wali. Karena punya basiro. Nek kon sing ngitung wis keliru kabeh. Sing mbok wara wali sing serbanan tok durung tentu. Ya, wali ku syaratnya duduk serbanan, gawe masker syaratnya. Nih. Hitung 1, 2, 3. Sudah dapat 19. Kurang berapa? Kurang 1, 19 kurang 1. Bingung ndi ora, sing ndi wali, sing ndi. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ono polisi metu. Silup. Polisi metu. Kan sudah dihitung keluar semua, tinggal 1 keluar polisi. Mau ditulis, masuk silup wali rek. Gak mungkin lah ya. Polisi ku wali lek wis turu, polisi tidur. Gak mungkin polisi ku wali, mungkin. Berarti saya kehilangan 1 orang. Subhanallah, polisi ini nepuk dodone. Pundaknya. Tulisan aku. Kaget, ya Allah rek, Tarim rek, polisi ini lho wali. Waduh, godek-godek, hebat. Nah sampai seperti itu. Jadi yang tahu tuh orangnya. Enggak, pernah suatu saat saya dan guru saya lagi duduk gitu, terus ada 1 orang yang ya mungkin husnudzon atau gimana ngomong, Habib ini ada fulan bin fulan, Masya Allah Habib orangnya baik, dia itu wali Allah. Kaget. Hah? Masya Allah. Apa sampean sing bagi-bagi wali kok sampean leru? Ya. Kata Umar, orang tidak gampang ngomong wali. Ini yang bagi wali ini ya Allah yuwazzi'ul auliya, yuwazzi'ul wilayah, bagi-bagi kewalian. Hebat sing luwih top sing ngomong iki. Iso bagi-bagi ke wali ki duduk arek. Ya. Makanya
Jangan sembarangan ngomong, oh itu wali, itu kok nanti kontrol, lek kon wali baru, gak ro wali kecuali wali, gak ro bajingan kecuali bajingan. Kon lak ro bajingan, delok ora ini kok, aduh bajingan, kon ro ustaz, apa lagi? Betul enggak? Enggak, gak ro pemain ya kecuali pemain rek. Iki modele dayana anu iki rek, delok toko motone dan ngombe kok ngerti kon wis padha. Nah, kalau orang ahli ibadah, basirahnya buka, dia tahu mana wali, mana tidak. Lah kalau kita kan enggak, wis gak usah ngomong wali, wis dudu makome. Kecuali yang diomongkan orang yang aulia ngomong fulan hadza wali min auliyaillah baru. Kayak saya pernah dengar guru saya Habib Masyhur. Itu jarang orang di Hadramut guru-guru saya ngomong wali-wali itu jarang. Cuman saya pernah dengar yang dipuji sama beliau Habib Masyhur Mufti Tarim, beliau sudah Masya Allah, itu ada di Surabaya, sudah meninggal, aslinya Gresik, Habib Husin bin Abdullah Assegaf. Itu suatu saat, karena saya waktu ngaji kayak sampean gini sama beliau, tahu-tahu Habib Husin itu datang ya, Habib Husin datang duduk di belakang, disuruh di depan, akhirnya maju depan, suruh duduk sini, nggak mau, duduk di depan. Selesai, kemudian mau ke bandara, izin pelajaran waktu itu 1 jam lebih, izin, terus ngomong, Habib saya barusan gini-gini, sudah ketemu antum, sekarang saya mau pulang, mau ke bandara, mau berangkat gini-gini, terus didoakan, setelah didoakan keluar, setelah keluar baru beliau ngomong, ada min ahli sir, ini wali istilahnya. Itu baru tahu saya. Dan memang kita lihat akhlaknya, istiqomahnya, nggak gampang gitu loh hadirin. Nyebut iki wali, apa mana sampai badal, abdal, apa mana sampai ngatung, aku gutub itu hadirin. Saya tadi sampaikan, nggak ada orang kuat gutbiyah lama itu hampir nggak ada. Ada wali kutub itu mungkin cuman dia itu mengemban seminggu, terus gak kuat hadirin, terus dilepas karena saya nggak kuat. Yang hebat itu Shahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu tahammal al-gutbiyah, megang derajat pangkat gutub itu berapa lama tahu? 40 tahun. Oh, gak main-main itu hadirin. 4 menitnya itu gak kuat. Ojo wis gak soleh cukup wis. Wali alhamdulillah, pemune gutub gak meledak dah semuanya ya. Jadi hadirin, dikatakan di sini bahwa kalau bukan karena mereka para abdal la khusifatil ardu biman fiha, hancur. Kemudian walau la shadiqun la fasadatil ard. Kalau bukan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, niscaya bumi ini akan penuh dengan kemungkaran. Orang shadiqun itu yang mengatakan hak ya hak, batil ya batil. Wala yakhafuna laumata laim, enggak takut sudah mau dibunuh, mau diapapun, mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau bukan karena mereka, hancur bumi ini. Ada shadiqun nama Allah ya, mereka adalah orang-orang yang lempeng ya. Walaulal ulama lakana nas kal bahaim. Dan kalau bukan karena para ulama, manusia ini hidupnya seperti binatang.